Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bihayatihi ahyana wa bi ni'amihi an'amana wa bi nurihi hadana wa bi habibihi sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam arsyadana wa bil Qur'ani 'allamana wa bis salawati syafa'ana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidina Ahmad sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Jami' Al-Wiqayah Jaga Karsa, Ustaz Nurjaya, begitu juga pengurus Yayasan Al-Wiqayah Bapak Haji Ahmadi. Semoga beliau dan timnya diberkahi oleh Allah SWT. Mau ngaji bid'ah atau ngaji kolbu? Alhamdulillah, saya senang Pak. Berarti jamaahnya sudah dewasa. Jamaah kalau masih senang ngaji bid'ah berarti masih remaja, masih suka debat. Dan debat itu tidak pernah memberikan orang hidayah. Maka saya pun bertobat dari debat. Jadi saya pun sudah bertobat dari perdebatan yang panjang. Cuma kadang-kadang terpancing lagi. Maklum, saya masih muda dan tua Pak. Untungnya ada guru-guru yang dulu membimbing. Guru saya tua-tua. Guru saya ada yang baru wafat 120 tahun, ada yang 90-an tahun, baru wafat tahun umurnya 98, ada yang masih hidup 86 tahun, masih ada. Kepada beliau lah dulu kami bertalaqi, ya, ngaji tradisional seperti dulu para ulama kita ngaji kepada masyayikhnya. Ngaji satu kitab, satu huruf per huruf. Beliau-beliau lah yang membimbing untuk tidak banyak emosi. Semoga Allah merahmati guru. Kita bahas qalbu ya. Kata qalbu dalam surah Al-Baqarah mulai muncul mengenai karakter orang-orang beriman, orang-orang kafir dan munafik. Namun kata qalbu disarahkan, disebutkan secara jelas ketika menjelaskan qalbunya orang kafir dan munafik. Adapun mukmin hanya disebutkan karakternya. Karakternya ada pada alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu dia. Itulah kita. Tidak ada raiba fihi. Itu bahasa qalbu itu. Tidak ada keraguan terhadapnya atau di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Hudan lil qulubil muttaqin. Itu sebenarnya. Karena tidak ada keraguan, maka Al-Quran itu menjadi hidayah bagi orang-orang yang qalbunya bertakwa. Kata wiqayah adalah akar kata dari takwa. Wiqayah itu wiqayatul qulub, terjaganya qalbu. Wiqayatul qulub, terjaganya qalbu disebut wiqayah. Jadi ini karakter pertama. Ada 3 karakter qalbu dalam muqaddimah surat Al-Baqarah.
Sebenarnya di Alif Lam Mim sudah ada, tapi Alif Lam Mim itu orang awam bahkan ustaz pun masih ngomong hanya Allah yang tahu artinya. Bukan begitu. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Orang yang dekat kepada Allah dikasih tahu gitu artinya. Itu bukan arti, Pak. Kalau arti alif apa artinya, lam artinya apa, mim artinya apa. Kalau wallahu a'lam bimuradi itu bukan arti. Itu namanya iltifat, mengalihkan arti. Ya, mengalihkan makna supaya orang awam enggak banyak-banyak mikir. Ulama kita ini sayang sama orang awam. Khawatir mikirinnya enggak perlu dipikirkan. Ya. Tapi kalau ahlullah, ahli ma'rifat kepada Allah, satu huruf itu bermakna. Enggak ada huruf yang tidak bermakna. Kalau huruf itu enggak bermakna, maka Quran sia-sia. Mungkin kalau Allah menurunkan kebatilan, batil bahasa Arabnya sia-sia. Enggak mungkin. Ya. Jadi karakter qalbu pertama di Quran, la raiba fi, qalbu yang tidak menyimpan keraguan kepada Al-Quran. Kenapa tidak menyimpan keraguan? Karena dia percaya kepada yang menurunkan Al-Quran. Dan karakter kedua, hudan lil muttaqin atau hudan li qulubil muttaqin. Si qalbu dapat menerima hidayah. Jadi qalbu dapat terima hidayah. Ini karakter kedua, bisa dikasih tahu, bisa diajar. Semoga hadirnya kita pagi ini tanda qalbu kita bisa diajar. Qalbu saya juga sedang belajar, sama-sama belajar kita. Untuk qalbu kita semua, supaya Allah buka qalbu ini, pikiran ini, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Qalbu kalau dibacakan Fatihah langsung kebuka. Maka kalau ada guru-guru di sini sebelum ngajar di kelas baca Al-Fatihah, bimbing anak-anaknya, mari baca dengan qalbu Al-Fatihah, kebuka langsung. Saya jamin, kalau nggak bawa sini, saya bukain. Ya. Allah kok yang buka, bukan kita yang buka. Bukan saya yang buka, Allah yang buka, kita kasih jalannya. Dulu waktu saya masih dengan anak-anak remaja, setiap kali belajar saya baca Fatihah. Maka pelajaran yang dulu saya bacakan Fatihah sampai sekarang gak lupa-lupa. Tapi pelajaran yang saya gak pakai Al-Fatihah pasti lupa. Ya. Kenapa? Karena Al-Fatihah dibuka dengan basmalah, dimulai dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu pembuka belenggu-belenggu di dalam diri. Kata Alhamdulillah. Ya. Jadi karakter qalbu kebaliknya. Kalau bahasa lainnya ahli yakin. Qalbu itu punya karakter yakin. Dan qalbu itu menerima hidayah. Ya. Maka Quran ini kalau dibacakan kepada orang yang tidak yakin, tidak ada efeknya. Jadi mohon maaf, walaupun setel Quran tiap hari, tapi kalau orang yang percaya tidak ada efeknya. Itu sebabnya tetangga masjid kadang belum dapat hidayah. Dan kita nggak boleh marah-marah itu. Kita doakan untuk diri kita dan dia, jangan cuma doakan dia. Maka kalau ada tetangga masjid belum ke masjid, nggak usah benci. Ini masalah qalbunya. Kita yang buka qalbu kan Allah. Kita tunggu Allah membuka qalbunya. Nabi itu tidak pernah benci kepada orang yang qalbunya tertutup. Justru mendoakan supaya qalbu mereka terbuka. Kalau kita kan beda dikit sudah benci, munafik gitu ya. Ketika masjid kok ada masjid. Ada kawan kita ketiduran subuh, kita bilang munafik. Munafik.
Ciri-ciri munafik itu susah sholat subuh. Benar hadisnya, pemahaman ente benar. Nabi ngomong asqal sholat ala munafik al-isya wal fajr. Sholat yang paling sulit bagi orang munafik sholat isya dan sholat fajar. Maksudnya bukan berarti dia telat sholat, bukan. Dia nggak mau sholat itu. Kalau ketiduran mau gimana lagi? Emang Nabi nggak pernah ketiduran? Emang antum nggak pernah ketiduran? Hebat benar. Malaikat seperti itu. Jadi hadis ini bukan untuk menjudge orang. Hadis itu untuk kita. Kalau kita sholat isya males nggak rasanya? Berarti munafik. Ada perasaan berat nggak mau sholat isya? Pasti ada. Berarti ada kemunafikan di sini. Bukan untuk nilai orang yang hadir atau tidak hadir. Mau sholat subuh berat nggak rasanya? Kalau berat berarti kita masih punya karakter kemunafikan di dalam. Itu maksudnya. Bukan untuk menilai tetangga munafik. Apalagi ustaz munafik. Ya ustaz kalau subuh kemana-mana. Di komplek gak ada kata kawan ustaz munafik kok ada subuh. Kalau ustaznya lagi ngajar orang biar gak mau. Lalu karakter berikutnya ada di ayat ke-6. Itu karakter orang kafir. Karakter qalbu al-kafir, qalbul kafirin, qalbu orang-orang yang kafir. Apa karakternya? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Orang kafir itu qalbunya sudah apa kata orang? Qalbu nggak bisa diapa-apain, itu namanya apa? Baal. Ya benar. Qalbunya itu keras. Sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau ingatkan, engkau tidak ingatkan, sama saja. Engkau doakan, tidak doakan, sama saja. Qalbunya sudah mati. Disebut dengan qalbun mayyit. Kalau orang mutakin tadi disebut dengan qalbun salim. Qalbu yang selamat, sehat, salim bisa diartikan sehat. Kalau yang ini disebut qalbun mayyit, nggak bisa diapa-apain kecuali ada keajaiban. Allah kalau mau benda mati bisa hidup, maka Allah kalau mau qalbu orang kafir bisa menjadi mukmin. Apa buktinya? Umar kafir menjadi mukmin. Benar ya? Itu orang-orang kafir. Maka disebutkan di ayat berikutnya, khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah khatam. Apa arti khatam? Kalau kita selesai baca Al-Quran, kita tutup, maka khatam boleh diartikan Allah telah kunci. Yang bisa buka qalbunya siapa? Cuma Allah. Maka orang ini harus berpikir baik dulu tentang Allah, baru qalbunya terbuka. Sawa'un 'alaihim. Terus ayatnya khatamallahu ala qulubihim. Ini kalau qalbu sudah tertutup, wa ala sam'ihim, pendengaran tertutup, gak mau dengerin. Gak mau dengerin. Maka ciri-cirinya kalau bukan ustaz dia gak mau dengerin. Nah, kan ini kufur tersembunyi namanya. Kufurun khafi. Kekafiran yang tersembunyi. Berarti gak ustaznya gak mau dengerin. Ini orang nanti jika tengkar dia lebih dahsyat dari orang kafir. Jika konflik dia lebih benci dari orang kafir. Ini orang namanya khawarij. Orang khawarij itu fi qulubihim kufrun. Di qalbunya ada kekufuran. Kufrun artinya khatamun, tertutup sudah. Lebih ganas dari munafik. Lebih ganas dari munafik. Wa ala absarihim, pandangannya juga nggak bisa. Maka dikasih 1000 dalil nggak akan ada efeknya. Ya. Oleh karena itu
Gak usah berdebat dengan kelompok ini, karena kolbunya sudah dikhatam Allah. Ya, Sayyidina Ali kurang alim apa? Ada yang lebih alim di sini dari Sayyidina Ali? Sini saya uji. Kasih satu pertanyaan bisa jawab. Oh berarti ente bisa ikut Sayyidina Ali? Gak ada. Itu Sayyidina Ali babul ilmu, orang paling alim sealam semesta setelah Nabi Muhammad SAW. Hatta Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu mengakui Sayyidina Ali. Ngakuin semua, nggak ada yang ngakuin. Sayyidina Abu Bakar itu menang bijaknya. Sayyidina Umar itu menang dialog kolbunya sehingga beliau tegas dalam punya kebijakan. Sayyidina Utsman itu menang dalam kelembutannya. Sayyidina Ali menang dalam ma'rifatnya. Maka semua ilmu ma'rifatullah mesti jauh dalam jalur Sayyidina Ali. Kita ini cinta Sayyidina Ali. Cinta Sayyidina Ali bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan kita lebih cinta Sayyidina Ali dari kelompok Rafidhah. Kelompok yang benci sahabat tapi katanya cinta Sayyidina Ali. Kita jauh lebih cinta beliau. Jadi orang-orang ini yang kalbunya sudah keras, hatta Sayyidina Ali mereka bunuh pakai ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Jadi mereka suka mengkafir-kafirkan orang pakai ayat Allah. Ayat ini bukan untuk sesama mukmin, dipakai untuk menyerang orang beriman. Ada ayat وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Ini ayat Allah bercerita tentang orang-orang yang kalbunya bermasalah ini. Jika diajak untuk ikut Allah, mereka mengatakan kami ikut orang tua kami. Oleh ini orang yang di kalbunya ada kufrun khafi. Dia jadikan ayat ini untuk menyindir umat Islam yang ikut orang tuanya. Dia sudah mengkafirkan orang tua kita. Padahal ayat ini bukan untuk orang tua Muslim. Ini untuk orang tua yang kafir di Mekah, orang tua yang musyrik. Menggunakan ayat-ayat untuk orang kafir dialamatkan kepada orang beriman. Gak boleh ikut tetua, gak boleh ikut nenek moyang musyrik. Nah itu ayat untuk kafir Mekah. Kalau di sini gak masuk, pendahulu kita semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Kok dia pakai ayat untuk orang kafir, untuk orang beriman? Ini tanda di kolbunya ada takfiriyah, mengkafirkan sesama mukmin. Bapak-bapak ini nanya, kok amalan begitu? Pasti jawabnya, begitu kami dulu dapat orang tua, ya kan? Bagi dia dibacain ayat terusan. Ayat terusan tidak ingin untuk mengkafirkan orang tua kita. Berbahaya kan? Nah ini yang lebih bahaya dari orang kafir. Hanya kufrun khafi, kekufuran tapi tersembunyi dalam hatinya. Ciri-cirinya takfiriyah, suka mengkafir-kafirkan orang. Udah pernah dikafirkan belum? Belum nyadar. Saya udah sering dikafir-kafirkan. Karena baca salawat Ustaz tadi, Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa apa artinya? Ya Allah bil Mustafa, dengan tawassul kepada Nabiuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam, baligh maqasidana, sampaikan maksud tujuan kami. Ini dianggap syirik. Antum syirik Ustaz. Selamat Anda sudah syirik. Gimana? Musyrik itu Ustaz. Bahaya kan? Nanti mereka bacain ayat wa qatilul musyrikina kaf
tolaklah, seranglah orang-orang musyrik semua. Maka antum nanti yang pertama diserang ada belakangan. Serius Pak, nanti akan begitu. Jadi musuh kita ke depan bukan orang kafir Yahudi, Nasrani, bukan. Musuh kita orang yang berbaju Muslim tapi mengkafirkan kita. Ini yang saya khawatirkan di masa-masa mendatang. Ya, ini nggak nakut-nakutin, Pak, tapi menakutkan. Ini nggak nakut-nakutin, ini sangat menakutkan. Maka harus segera rapatkan barisan. Ngajinya harus lebih intens, ngaji tauhidnya. Nggak boleh celah sedikit pun. Masjid nggak boleh kosong sedikit pun dari taklim ahli sunnah wal jamaah. Nanti kesusupan. Harus mulai Pak sekarang ini. Kajian-kajian ahli sunnah betul-betul harus mempertahankan benar-benar. Tapi mohon maaf kalau saya tidak bisa rutin. Ya, mohon maaf kalau datangnya sekali-sekali. Karena banyak yang protes sama saya, Pak. Ustaz, kasihlah jadwal. Banyak ustaz yang ngomong begitu. Nah, emang saya ngambil jadwal ente? Enggak. Justru kita kasih kesempatan yang bisa ngajar tauhid, ngajar tauhid. Ngajar fikih, ajar fikih. Cuma kadang pengurusnya nggak mau. Baik. Ini yang bahaya, Pak. Orang-orang yang ditutup hatinya, ditutup telinganya, ditutup pandangannya oleh Allah, di kolbunya sudah nggak ada lagi rahmat, hanya ada kebencian. Jangankan dengan kita, nanti mereka sesama mereka pun pecah. Beda dikit sama ustadznya dibuat kelompok baru, beda dikit dibuat kelompok baru. Seandainya Sayyidina Umar egois, maka dia akan buat kelompok baru ketika tidak sepakat dengan Rasulullah SAW. Di tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW sudah mau sampai di Mekah, sampai di satu tempat namanya Bukit Hudaybiyah. Tiba-tiba dihadap oleh kafir Quraisy, jumlahnya tidak banyak, jumlah umat Islam sudah banyak. Kalau beradu kalah orang-orang kafir Mekah. Tapi Nabi mengalah. Kata Nabi, kita menang. Apa kata Sayyidina Umar? A'antana Rasul. Ente benar Rasul? Umar ngamuk, Pak. Makanya orang Syiah benci benar sama Umar. Tapi mereka nggak memahami. Inilah polarisasi pendidikan Nabi kepada sahabat. Berhasil nggak sahabat melewati? Bahkan ngomong, aku tinggal agama kita benar nggak? Ente Rasul nggak? Maksud Sayyidina Umar, kalau emang agama benar, ente Rasul, kenapa kalah? Kalau kita benar, kenapa kita harus kalah? Nah, ternyata ini pelajaran besar. Nabi Muhammad itu tidak pernah berjuang dengan nafsu. Nabi Muhammad itu tidak mewajibkan perjuangan itu harus menang saat itu juga. Tapi Sayyidina Umar karena masih pemula saat itu, beliau punya konsep kalau benar mesti menang. Hati-hati ini, antum kan ada sebagian orang pergerakan ini. Ini bukan nyindir ya. Ini saya kasih tahu pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah. Itu ujian bagi Sayyidina Umar. Seandainya Sayyidina Umar tidak sabar, maka dia akan keluar dari barisan. Dia bilang, tinggalkan Muhammad, kita hancurkan orang Mekah. Tapi Sayyidina Umar kalah. Ditegur oleh temukan, Umar, kamu gak tahu ayat ini? Oh, ayat ini mengunci kalimat bahwa kita akan masuk ke kota Mekah dengan kata insya Allah. Berarti Allah belum izin. Yang boleh mengerti Allah kan beliau Rasulullah. Berarti Allah belum izin Umar. Umar merinding mendengar itu. Dia minta maaf, cium tangan Rasul. Bahkan dalam pandangan kasyafnya para wali-wali, dicium tangan kaki Nabi, cium tangan dan kaki Nabi. Lalu setelah itu beliau bertobat 40 hari 40 malam. Malamnya tidak tidur, siangnya tidak makan.
puasa tiap hari 40 hari, minta supaya Allah bukakan pintu maaf karena Umar telah kasar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar berhasil. Dia tidak buat kelompok baru. Dia tak keluar dari komando barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah berhasilnya Sayyidina Umar. Ujian aja untuk beliau. Karena beliau punya tentara, dia punya pengaruh. Kira-kira bisa pecah tak Pak saat itu? Bisa pecah. Umar bilang, ini kan benar Rasul nih, masa Rasul ngalah? Masa orang yang beragamanya benar dia kalah? Dan Sayyidina Umar dapat duplikat ilmu nubuat Nabi. Apa itu? Muhadatsah ruhiyah. Umar itu bisa dialog dengan Allah. Ada yang bisa ngomong sama Allah di sini? Sekarang muncul kelompok cuma mimpi ketemu Allah dan merasa mati. Ya. Sebenarnya Allah sudah sebar wali-walinya, tapi nggak banyak. Wali-wali ini setiap hari ngobrol dengan Allah. Sayyidina Umar salah satu orang yang bisa ngobrol dengan Allah. Disebut muhaddatsun, orang yang diajak berbicara, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya Pak? Ini hadisnya Sahih Bukhari. Nabi mengatakan, inna likulli ummatin muhaddatsan. Setiap umat itu punya muhaddatsan. Punya muhaddas. Apa arti muhaddas? Orang-orang yang berdialog dengan Allah. Muhaddatsin. Bukan muhaddis. Muhaddis orang yang menyampaikan hadis. Wa in kana min ummati la kana Umar. Jika ada di antara umatku, Umarlah orangnya. Itu godaan paling besar. Karena sebelum Umar sudah ada yang murtad. Karena dia mengalami apa yang dialami Umar. Jadi orang ini dengar ayat turun. Ada ayat turun ke Nabi. Dia dengar. Terus dia ngomong, wahai Rasulullah, ayat setelah ini yang Nabi bilang, betul. Dalam hatinya, itu doang jadi Nabi. Kafir kan murtad dia bisa. Sayyidina Umar dibimbing oleh Allah, maka beliau tidak keluar dari barisan. Ini ciri-ciri ahlus sunnah, ciri-ciri ahlul bid'ah, ahlul takfir yang mengkafir-kafirkan orang. Beda sedikit, buat kelompok baru, buat jemaah baru. Ustaz apaan itu? Kita buat kelompok baru. Harokah pergerakan apaan itu? Kita buat pergerakan baru. Ini ciri-ciri kelompok. Di kolpunya ada amal, ada khatam. Ini berbahaya. Dulu mereka disebut khawarij. Maka khawarij ini pecahannya bukan 70, pecahannya ribuan kalau dihitung sampai sekarang. Dunia, mulai dulu teroris dunia apa namanya Pak? Masih ingat Pak? Osama bin Laden itu namanya apa? Al-Qaeda. Setelah Al-Qaeda jadi apa? ISIS pecah lagi. Bapak tahu nggak di Suriah itu lebih dari 10 kelompok pemberontak yang menyebut perjuangannya jihad. Ini lebih dari 10, kita kan bingung kan jihad yang mana? Maka itu tanda kalau mereka bukan berjihad, mereka itu berjahat. Saya punya negeri, ada orang berontak, saya lawan pemberontak, inilah yang disebut jihad. Tapi oleh mereka diputar balik. Orang bela negerinya disebut zalim. Ya. Mereka hancurkan PDAM di Aleppo. Hancurkan pusat air bersih di Aleppo. Terus sambil takbir, umat Islam, ulama-ulama, wali-wali di sana, anak kecil, perempuan, semuanya tidak bisa minum air bersih. Pakai takbir dia menghancurkan itu. Lalu berlindung di rumah-rumah penduduk. Sehingga kalau pemerintah di sana ingin menghancurkan mereka, terpaksa mengenai sebagian pemukiman. Terpaksa. Karena beberapa pemukiman itu sudah dikuasai, jadi mereka menjadikan bentengnya masyarakat awam. Ini akan terjadi lagi Pak nanti. Semoga di negeri ini Allah jaga. Maka kita doakan
Bapak NKRI kan? Benar NKRI. Walaupun kita nggak cita-cita amat memimpin kita doain mereka. Enggak, saya lihat itu banyak yang tidak bisa. Tapi kita lepaskan ego politik kita, Pak. Lepaskan. Saya melepaskan itu, karena saya nggak nyoblos dia. Tapi karena kita melihat negara-negara Islam ini yang paling kuat sekarang, salah satunya negeri kita. Jadi jangan main-main, negeri kita ini salah satu negara Islam terkuat sekarang. Buktinya apa? Di luar sudah goyang, kita ini masih kuat. Maka walaupun Bapak gak nyoblos dia, gak senang dengan pilar-pilarnya, tapi doakan mereka supaya mereka amanah dan lain. Doakan mereka tulus menjaga negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk para ulama dan umara kita bacakan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Inilah pelajaran dari Sayyidina Umar. Gak boleh pecah belah, ya, gak boleh berontak, gak boleh buat kelompok militansi yang bercabang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kabar buruknya nanti ada kelompok seperti kita Ahlus Sunnah, akidahnya, fikihnya Ahlus Sunnah, bahkan bertasawuf, baca roti, baca wirid, bertarekat, tapi harokah pergerakannya tidak Ahlus Sunnah. Nanti bakal muncul suka mengkafir-kafirkan ulama yang beda pendapat, cuma beda politik, dia kemudian serang ulama. Nanti bakal muncul 2019 belum seberapa, udah marah kan 2019 ya, udah banyak kan yang live dari grup, udah banyak yang ngambek-ngambek, tersinggung, nanti lebih dahsyat lagi. Sebelum ini terjadi, kita ingat-ingatin, biar kalau terjadi nggak kaget. Ingat apa yang kita sampaikan, jangan terjebak, ya. Ayo. Maka ke depan yang bisa merusak suasana qalbi bukanlah orang kafir, bukanlah orang munafik. Yang bisa merusak suasana qalbu adalah nuansa politik yang diagamakan. Ingat-ingat Pak ya, yang merusak suasana qalbu itu politik yang diagamakan, politik yang dianggap sebagai standar kesolehan orang beragama. Ya, ini kayaknya ada mantan-mantan dikafirkan. Di zaman Nabi ada nyoblos kan? Ada nggak nyoblos sama Nabi? Berarti kalau beda coblosan, bid'ah kan? Nggak beda, karena di zaman Nabi nggak ada. Ya. Jangankan sama orang, saya sama istri saya beda coblosan. Dia nomor berapa, saya nomor berapa ya. Di rumah tetap kopi bareng. Coba kalau antum itu kan seru melihatnya. Yang ketiga, qalbu munafik. Qalbu munafik itu ditandai dengan fi qulubihim marad. Di qalbunya ada penyakit-penyakit. Kalau qalbu sakit, makan soto enak kan? Nggak nyambung. Kalau sakit makan soto kan nggak nyambung gitu. Kalau badan sakit makan soto enak kan? Tapi kalau kolbu sakit makan soto enak aja. Apa ini terlalu serius ya? Kalau badan makanannya soto, sop. Kalau kolbu makanannya apa? Zikir, ilmu. Zikir dan ilmu. Kalau kolbu sudah sakit, maka dia tidak bisa terima ilmu. Kalau kolbu sudah sakit, dia tidak menikmati zikrullah. Maka coba aja, badan kalau gak enak nih,
dikasih soto yang paling kita suka, sop iga yang paling kita suka. Bapak suka sop iga kan? Ini wajah-wajah sop iga ini. Kayaknya udah mulai asam lambung ya. Itu kalau lagi enak, badannya lagi demam, makanan yang kita suka tadi baunya malah membuat kita mual. Benar kan? Itulah yang terjadi pada orang-orang yang kolbunya berpenyakit. Dikasih dalil mual dia, dongeng, ahli tidak ada. Ya sudah dijijikan, dijijik dengan ilmu kita, dengan ilmu para ulama. Orang munafik itu bukan berarti dia bermaksiat secara zahir. Sebagaimana orang-orang yang kolbunya sehat, belum tentu dia tidak maksiat. Bedakan ya, kolbu yang sehat belum tentu zahirnya tidak maksiat. Bisa jadi dia pemaksiat. Pemaksiat itu ciri-ciri kolbunya sehat, dia tobat. Dia merasa dirinya hina, berarti kolbunya sehat. Munafik baru sholat jamaah 5 waktu udah merasa suci, baru tahajud 11 rakaat udah merasa suci, bersisa 500 tahun ibadah, matinya sujud sama setan. Tentu kan bersisa disebutkan di hadis Nabi. Bersisa itu sehari semalam dia sholat hampir 1000 rakaat. Kalau nggak ada murid dia sholat 1000 rakaat. Ada yang sholat 1000 rakaat. Matinya kafir kan? Hafal dalil dia. Sakti. Ini kan jamaah walaupun full ke belakang itu baru sedikit dibandingkan bersisa. Ya. Ada ke bawah juga jamaah. Ada. Bersisa 7 matikannya. Kamu naiknya bukan pakai tangga, pakai nafas, naik langsung. Mau Pak nanti gitu? Maka kita gak usah sampai awal, ya, takut merasa sombong. Cukup pakai nafas itu 7 lapis ke langit, bukan ke langit ya, ke awan. Itu jamaahnya masya Allah bersisa. Mati kafir. Jadi ketika dia terjebak maksiat, dia putus asa. Karena selama ini dia bergantung kepada taat, bukan bergantung kepada yang dia sembah. Nih, hati-hati. Antum nih, kalau zikir kayaknya rasa soleh, kalau tahajud kayaknya merasa hebat, merasa dekat sama Allah. Itu hati-hati. Berarti kita bergantung kepada taat. Nanti kalau maksiat putus asa. Jangan bergantung kepada taat. Sebagaimana kita tidak juga pesimis dengan maksiat. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sembah dalam taat, yang kita harapkan ampunannya ketika kita maksiat. Itu modelnya. Bersisa ketika dia terjebak maksiat, ya, dia minum khamar, dia kemudian bergaul bebas dengan perempuan, takut ketahuan dia bunuh perempuan ini. Lengkap sudah 3 maksiat sekaligus. Karena orang ini bergantung ke taat, dia maksiat sekali, hancur hatinya. Beda dengan membunuh 100 orang yang 100-nya bunuh ulama, hatinya nggak terganggu oleh maksiat, hatinya tetap mencari Allah. Apa yang terjadi pada Bersisa? Dia lagi disalib. Tengah malam ketika esok bakal eksekusi, ada iblis yang dulu menyerupai seorang syekh mengajar dia. Ini ternyata guru kita. Kalau nggak bersanad siapa tahu itu iblis. Nyamar jadi orang soleh. Hati-hati. Untuk zikir ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani belum tentu beliau yang datang. Saya tahu, siapa tahu Mas Qadir. Oh yang datang Bahaudin Naqsyabandi belum tentu. Siapa tahu antum mimpi ketemu saya, belum tentu saya. Ya, jangan senang dulu. Ya. Ciri-cirinya ngajak maksiat di dalam mimpi. Itu berarti bukan guru kita itu.
mengajarkan ilmu-ilmu aneh dalam mimpi, berarti bukan guru kita. Walaupun dia mirip sekali dengan orang yang kita kenal. Kan itu bisa ada kamuflase dari jin. Jin kan ada dua karakter. Jin yang bisa terbang sama jin yang bisa berubah-ubah. Nah, itu jin yang bisa berubah-ubah itu. Nyamar jadi Ar-Razi bisa Pak. Serius. Ini bukan satu dua kejadian, udah banyak kejadian. Ya, udah banyak kejadian. Barsisa didatangi oleh seorang iblis yang dulu pernah mengajarinya. Iblisnya berpakaian seperti wali. Apa kata iblis? Barsisa, Tuan Guru, kaget dia. Maukah engkau selamat? Mau. Ya sudah, aku cukup buka dengan tanganku. Begini, tapi satu syarat. Setelah dilepaskan, engkau sujud di kakiku. Bukan cium kaki, sujud di kaki. Kata Barsisa, malu. Saya malu ketemu jamaah. Saya malu ketemu ummah. Tolong selamatkan saya. Apapun yang kau perintahkan, saya ikut. Ini Barsisa, banyak ibadah tapi sedikit ma'rifat. Maka cukup ditiup oleh si iblis yang berwajah syekh wali. Semua belenggunya lepas. Maka dia bersyukur kepada orang yang tua itu. Dia sujud. Di saat sujud malaikat maut datang. Mati kafir. Karena qalbunya tidak bergantung kepada Allah. Barsisa, jadi jangan sok-sokan dulu ya. Baru juga ngamalin sunnah. Apa itu Pak? Wah, dia kafir, dia mati. Kalau baru ngamalin sunnah tahajud, apalagi sunnah suruh, baru sholat suruh udah merasa suci. Ada jinnya yang ngomong Ustaz. Percaya kan? Ya Ustaz begitu. Kita yang ngaji dia kebetulan. Ya, nggak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Pasti ada sesuatu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada 3 qalbu yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama qalbu salim, qalbunya orang muttaqin, orang bertakwa. Semoga yang hadir adalah qalbu yang bertakwa. Amin. Qalbu yang bertakwa bukan berarti gak maksiat. Mungkin maksiat, tapi qalbunya ada harapan kepada Allah SWT. Yang kedua, qalbu yang di dalamnya ada kufur. Dan itu Allah sudah kunci qalbunya. Dan ternyata yang berbahaya bukan kafir yang kafir KTP, yang bahaya itu kufur di dalam qalbu, yang mengkafir-kafirkan sesama saudaranya. Dan yang ketiga, qalbun marid, qalbu yang sakit. Inilah qalbu kita. Rata-rata qalbu kita qalbu yang sakit. Tapi insya Allah kalau sudah datang sembuh, berarti sudah ada harapan sembuh. Maka berjuanglah untuk sholat subuh, sholat isya berjamaah. Ya, semoga Allah menyembuhkan penyakit-penyakit qalbu kita. Lalu hadiri majelis-majelis ilmu yang menghantarkan kepada Allah yang Maha Alim. Bukan hanya memotivasi masuk surga. Kalau surga itu cuma kawin, saya tak mau masuk surga. Kawin bisa di dunia, banyak-banyak aja kawin di dunia. Saya pengen masuk surga karena ingin bertemu Rasulullah SAW. Saya ingin masuk surga karena bertemu Rabbul Jannah, pemilik surga. Itu surga kita. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari
hari itu wajah-wajah berseri-seri bahagia karena memandang kepada wajah pemilik surga. Itulah surga yang sebenarnya. Maka surga terbagi dua. Ada surga syahwat, ada surga musyahadat. Surga syahwat dan surga memandang kepada Allah. Memandang pun ada tingkat-tingkatnya. Ada yang memandang cuma sekali 1000 tahun. Ada yang memandang cuma sekali saja di surga. Ada yang tidak pernah memandang karena dia masuk surga pengen kawin sama bidadari. Wajah-wajah nafsu ini ya. Sama bahasa juga nafsu. Ketemu bidadari paling nafsu juga. Cuma kalau udah di sana roh kita mau yang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan paling menyeramkan di masa pandemi. Tapi bagi saya ayat ini paling membahagiakan. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan pulang kepada Allah. Ini kabar gembira itu ayat. Ayat ini sebenarnya bukan untuk menakut-nakutkan, tapi ayat ini untuk menghibur orang yang sedih. Tapi sekarang image-nya kalau baca ayat ini sedih, takut. Kalau yang baca horor, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Stres kita dengarnya Pak. Udah itu bid'ah itu. Zaman pandemi udah bid'ah. Kalau baca biasa aja, jangan nakutin orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah gitu aja. Yang meninggal 50 orang, kita baca begitu. Antum yang baca, dead. Stres kita dengarnya Pak. Kalau perlu nggak usah diumumin. Masa Delta kemarin di sini, di komplek ini berapa kali di sini? Sehari ada 10 orang meninggal. Ada 5. Rata-rata 5. Nanti bakal 10. Kuat tuh. Coba ini sendiri. Bagi saya ini ayat bukan untuk nakut-nakutin, bukan sedih-sedihan. Ini ayat Allah lagi hibur. Ini kan ayat tentang Allah memberi bala. Salah satu bala itu artinya percobaan. Ente beriman apa enggak? Coba dulu dong. Kurang harta, kurang jiwa, kurang. Ya, walanabluwannakum binafs wa bisyai', gimana ini? Walanabluwannakum. Aku, bukan aku, kami. Dan itu pakai sungguhnya 2 kali. Lam dan ada nun taukidnya. Sungguh 2 kali. Jadi gak ada orang beriman yang gak diuji. Kekurangan jiwa, kekurangan harta, semuanya. Kemarin ketika banyak yang meninggal, kekurangan jiwa. Ketika terjadi apa kata mereka? Mereka menghibur dirinya. Ini terjemahannya, bukan malah bersedih-sedih. Ya, saya baca ayat itu terhibur, tapi kok nyampe di sini horor. Ya tolong Pak Pengurus ya, di training lagi itu yang baca. Emang ada perintah begitu cara baca. Ini mohon maaf nih agak keras begitu. Bapak kurang yakin saya harus senang. Cuma ada menyalahkan. Ini kita dikasih pelajaran kemana? Ya, cukup. Kalau mau ingat mati ke kuburan aja, jangan takut-takutin orang pakai kematian. Ya, sepakat ya Pak Pengurus ya? Tolong ditegur. Oh kami dari dulu begitu. Nah Bapak sekarang hidup di sini. Zaman ini bukan zaman dulu. Balik aja zaman dulu. Karena ke depan kalau orang mati lagi kita baca begitu lagi tambah banyak orang stres. Jadi matinya bukan karena corona, karena stres. Lagi-lagi ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ayat hiburan, ayat pulang kampung. Senang nggak pulang kampung? Kecuali kampungnya di sini ngomong pulang kampung apa di sini. Yang punya kampung di daerah tanya Pak, gimana rasanya pengen pulang kampung? Bahagia kita. Ilaihi raji'un, kita akan berpulang kepada Allah. Nikmat itu ayat.
Maka nangis dengerin ayat ini bukan karena takut mati, justru karena kita terharu bakal berpulang kepada Allah SWT. Ya, mohon maaf apa boros ya. Barangkali cukup ini. Sebenarnya masih ada lagi, tapi adanya dalam ayat-ayat yang tersirat. Di atas qalbun salim ada lagi di atas yang namanya qalbun karim. Qalbu yang di dalamnya ada kemuliaan, kemurahan. Itulah qalbunya para wali-wali Allah. Dia dibenci, dia tidak benci. Dia dicaci, dia tidak mencaci. Karim itu kalau memberi nggak hitung-hitung. Kalau ceramah nggak pasang tarif. Kalau guru nggak pasang mahar. Kecuali zakat jelas angkanya, atau berdam dan kafarah jelas angkanya. Orang tua disebut karim karena dia mendidik anaknya tidak harap dibalas. Bapak ini kalau didik anak harap dirawat di masa tua, itu belum karim. Maka coba luruskan niatnya ketika punya anak. Jangan berpikir semoga nanti tua saya dirawat anak saya, tidak usah. Cukup katakan ini amanah dari Allah, aku terima, aku besarkan. Masa tua aku kembalikan kepada Allah yang memudahkan, yang menguatkan aku. Ya, kecewa Pak, coba tanya orang-orang yang berharap anaknya merawat, kecewa. Pasti kecewa. Ya, itu kali. Kenapa orang tua disebut kali jika dia mendidik anak tanpa pamrih? Allah itu mendidik kita, merawat kita, memberi nikmat kita tanpa hitung-hitungan. Coba dokter rumah sakit satu tabung dihitung nggak oksigen? Udah berapa tabung habis dari kecil Pak? Allah itu hitungan. Allah cuma minta kamu sadar sampai memberi cukup. Tapi karim memaklumi meskipun dilupakan. Itu qalbun karim. Ada satu lagi di atasnya. Qalbun kamil. Karim, kamil. Qalbu yang sempurna itu qalbunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 5 ya. Ini tafsir baru ya? Enggak, ini tafsir tersirat. Yang tersurat cuma tiga jenis, tapi yang tersirat dalam ayat Al-Quran ada 5 tingkatan qalbu. Semoga qalbu kita minimal qalbun salim. Semoga naik kepada qalbun karim. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada 2 pertanyaan, apa? 2 aja ya.